Perkenalkan Pak, saya Stian Albert Prastowa, NIM 11X24039 dari kelas 11 F2, praktikum ekspresi kondisional lanjutan. Di sini kita dituntut untuk menggunakan bahasa pemrograman Haskell untuk menyelesaikan studi kasus tertentu. Di sini kita diberi eh, studi kasus dan klasifikasi hewan. Nah, jadi di klasifikasi hewan ini kita ditunjukkan suatu diagram. Nah, dalam diagram ini eh, program ini bertujuan untuk mengklasifikasi hewan berdasarkan tiga input dari pemenang, yaitu kelompok vertebrata atau vertebrata, lalu tipe, darah panas, darah dingin, dengan kaki, apa kaki, dan contoh spesifik hewan. Eh, ya, jadi jawabannya saya menggunakan sedikit saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya kerjakan di sini. Pertama, untuk klasifikasi. Jadi saya buat suatu fungsi yang pas satu integer atau bilangan float, lalu melakukan output berupa string. Nah, untuk P1, jika P1 sama dengan 1, maka ia akan mengeluarkan rata-rata string berupa output berupa rata-rata. Nah, jika dia tidak, maka dia mencek apakah dia itu 2. Dan jika iya, maka ia akan mengeluarkan if temperature. Nah, pada default case atau selain daripada ngirim pesan, maka ia akan mengeluarkan value atau string berupa tidak ada. Lanjut ke jenis. Jadi untuk jenis itu menerima dua masukan, yaitu P1 dan P2. Untuk P1 sama dengan 1, maka dan P2 dengan sama dengan 1, maka dia akan mengeluarkan warna kedua atau berdarah panas. Dan jika dia P2-nya sama dengan 2, maka dia akan mengeluarkan komponen. Jika tidak, di antara dari 1 dan 2 itu, maka dia akan mengeluarkan default phase, itu tidak ada. Nah, jika P1 sama dengan ini, maka ia bergabung dengan Builder Legs, Builder Legs, default phase tidak ada. Jadi, eh, dia cek dulu P1 kombinasi yang mungkin, jadi satu 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 dua, lalu lanjut ke P1 nya 21 22. Nah, jika di antara mereka tiga tidak ada, maka dia akan masukkan output berupa default case, yaitu string berupa yang bertuliskan tidak ada. Nah, lanjut ke fungsi yang ketiga, itu hewan integer, 3 ada 3 buah integer, 1 P2 dan P3, bilangan bulat dengan output string. Nah, sama dengan fungsi tadi, namun lebih semakin ke bawah, dia percabangan semakin luas. Nah, sini, sebentar. Jadi, cek dulu P1, entah itu P1 sama dengan 1 dan 2. Jika iya, maka ia lanjut ke percabangan berikutnya. Dan jika tidak, maka dia masuk ke. Nah, lanjut ke percabangan P2. Jika ia 1, 2, tidak. P1 sama dengan 2, dia itu juga 1. Nah, jadi jika ia berupa masukan yang sesuai, maka dia lanjut ke percabangan paling bawah. Jadi di sini sebenarnya kita disuruh menggunakan nested if untuk menyelesaikan permasalahan dari eh, soal itu. Nah, jadi untuk klasifikasi animal ini
atau klasifikasi hewan, kita disuruh buat satu fungsi dan jika dia itu vertebrata, invertebrata, ada aturan dia harus maka dia harus mengeluarkan input yang sesuai dengan eh, pilihan atau opsi yang dipilih oleh eh, pengguna, input dari pengguna. Oh, sehingga dia kode kode sehingga hasil yang akan dapat sesuai dengan yang sudah dapat sesuai dengan yang ada di diagram tersebut. Nah, nah jadi eh, program hasil ini punya tiga fungsi. Yang pertama fungsi klasifikasi, yang kedua fungsi jenis, lalu fungsi hewan. Jadi yang fungsi pertama cek apakah dia vertebrata atau invertebrata. Fungsi ketiga dia memeriksa apakah dia berdarah panas, berdarah dingin, berdarah dingin dengan kaki, telapak kaki. Lalu lanjut apakah dia suatu lanjut ciri-ciri hewan, jenis hewan yang lebih spesifik berdasarkan klasifikasi. Misalnya mamalia, tadi akan menggunakan beruang, tiger dan bear, tiger and nah, kita lanjut ke ini. Kita kita disuruh buat satu input. Oke, misalkan saya ini yang menerima sedang menunggu dan atau fungsi utama di terakhir. Jadi di menerima P1 akan dibaca dan berupa input berupa bilangan bulat, lalu straight line, jadi klasifikasi P1 itu berupa string. Jadi misalnya saya buat satu, maka dia akan menghasilkan vertebrata. Nah, fungsi yang dijalankan di sini adalah fungsi klasifikasi yang berada di sini. Nah, jadi dia berubah input menjadi suatu string. Input bilangan bulat menjadi suatu string dengan syarat sebagai berikut. Jadi dia akan melewati percabangan nested else terlebih dahulu, lalu dia akan menghasilkan input sesuai dengan ya nested if else. Oh, lalu untuk input yang kedua, P2, jadi dia akan cek dulu apakah dia bisa melewati ini. Jadi dipisahkan dulu. Oh, karena P1 sudah menjadi pilihan, maka dia akan lanjut ke percabangan yang saya tandai. Nah, di sini P1 adalah bernilai 1. Jadi dia akan lanjut ke percabangan dia P1 sama 1. Maka dia akan lanjut ke percabangan. Nah, selanjutnya kita cek apakah P2. Jadi jika P2 kita itu bernilai misalkan 2, maka dia akan melakukan string berupa populate. Nah, di fungsi utama yaitu ada line, jadi dia akan melakukan jenis P1 P2. Untuk line yang ketiga itu integer P3, dia akan mengeluarkan hewan P1 P3. Jadi dia cek dulu untuk percabangan ini apakah dia sesuai dengan percabangan ini. Nah, jadi karena tadi kita sudah mendapatkan P1 sama 1 dan P2 sama dengan P2 sama dengan 2. Di P1 sama dengan 1. Jadi kita sudah masukkannya yaitu yang kedua yaitu P2
bernilai 2, dia berada di sini. Jadi lanjut ke percabangan yang berikut. Nah, di percabangan ini kita bisa diberi kartu ini. Nah, di sini saya coba akan pilih 2. Nah, jadi jika dia 2, dia bisa mengeluarkan string berupa turtle, crocodile, dan snake. Nah, di sini saya lupa, ini animal hewannya. Jadi dia pasti berisi. Di 3 sama dengan 2, maka dia akan mengeluarkan raptor. Lanjut ke sini, turtle, crocodile, dan snake, dia berada di classification ini. Sekian, Pak. Terima kasih telah mendengarkan.